Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478-2012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab 12 analisis data yang berjudul klasifikasi. Nah, di sini jadi ada tujuan pembelajarannya. Lalu di sini ada daily variables, ada tata caranya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan memilih dataset sesuai dengan absen yang sudah ditentukan untuk dijadikan objek analisis pada analisis regresi. Nah, jadi di sini saya memakai topik dataset yaitu air quality and pollution. Link sumbernya ini air quality and pollution. Kualitas udara dunia. Selanjutnya di sini juga ada algoritmanya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma random forest. Nah, selanjutnya di sini ada buat hands-on-nya. Jadi di sini saya menggunakan datasetnya yang tadi, yang ini World Air Quality and Pollution. Oke, lalu visualisasi wajib menggunakan Matplotlib atau Seaborn. Lalu di sini di setiap grafik itu judul label suhu dan interpretasi tingkat. Nah, ini langsung saja kita ke penjelasan kodenya. Jadi di sini ada yang pertama yaitu from Google Colab import file, upload. Jadi di sini kita mengupload dataset air quality ke Google Colab dengan bentuk CSV. Oke. Selanjutnya di sini kita jalankan. Di sini kita cuma mengecek saja di import pandas ini untuk membaca open CSV ini. Lalu di sini kita masuk ke import library. Nah, import library ini kita menggunakan pandas dan numpy. Nah, ini untuk manipulasi data. Lalu di sini CSV ini kita peruntukan untuk membaca file dengan delimiter otomatis. Lalu di sini kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Ini untuk visualisasi tadi. Lalu di sini ada train test split. Ini untuk membagi train test. Lalu ada random forest classifier yaitu untuk model klasifikasi. Lalu ada matrix di sini untuk evaluasi model. SNS set ini untuk mengatur style visualisasi jadi lebih rapi. Nah, di sini lanjut kita ke Nah, di sini kita akan deteksi otomatis delimiter. Dataset OpenNet.csv ini mungkin punya delimiter berbeda, kayak koma, titik koma, atau tab. Kode ini mendeteksi delimiter secara otomatis. Lalu df head di sini fungsinya untuk melihat 5 baris awal dataset. Nah, ini 5 baris awal dataset. Nah, jadi dia deteksi delimiternya. Lalu di sini kita menggunakan ini ya, ada EDA singkat untuk info data dan deskripsi. Selanjutnya di sini lanjut kita akan perbaikan kolom dan memilih kolom penting. Kode ini fix nama kolom yang ada kolom yang dipakai. Nah, di sini kita akan menghapus karakter aneh yang kadang muncul dari file CSV. Memilih hanya kolom yang diperlukan untuk analisis klasifikasi, seperti country code, city, polutan, atau jenis polutan. Lalu ada value, yaitu angka konsentrasi polutan, lalu ada dropna untuk menghapus baris yang kosong. df dropna ini. Lalu kita akan membuat label. Nah, di median val ini, kita ini mengambil nilai median polusi seluruh dataset.
Jika nilai polusi lebih besar dari median, label sama dengan 1 atau polusi tinggi. Jika kurang lebih dari median, label sama dengan 0 atau polusinya rendah. Ini membuat target biner untuk diklasifikasi. Lalu kita akan men-hot encoding fitur kategori. Nah, di sini ini kita akan mengubah data kategori jadi kolom biner. Contohnya kayak country kode US, country kode CN, dan lain-lain. Contohnya kayak polutan PM10. Itu untuk menggabungkan kembali kolom dengan label target atau DF model. Ya, ini. Jadi di sini ada DF model yang berhasil dibuat, stepnya ada 31.850, lalu ada 4.950. Selanjutnya di sini kita akan train test split. Nah, di sini kita akan memisahkan fitur X dan label Y. Lalu di sini kita akan tes size sama dengan 0.2, itu artinya 80% train, lalu 20% test. Lalu stratify-nya sama dengan Y, atau komposisinya label tetap seimbang di train dan test. Selanjutnya di sini ada training random forest dengan OOB. Nah, di sini kita buat model dengan parameter umum dan OOB aktif. Jadi di sini penjelasannya N estimator sama dengan 200 atau jumlah pohon sama dengan 200. Mark features SQRT ini default random forest untuk klasifikasi. Lalu ada OOB score true sama dengan true, itu menggunakan data out of bag untuk validasi internal. Setelah training dicek nilai OOB score-nya. Di sini mode random forest selesai dilatih, OOB score-nya di sini tidak terlihat. Lalu kita masuk ke plot ROC curve, yaitu di sini kita dapatkan probabilitas prediksi kelas 1 polusi tinggi. Random forest menggunakan dua probabilitas kelas 0 dan 1. Nah, jadi di sini kita akan mengambil probabilitas model untuk kelas 1 atau polusi tinggi yang dihitung, yaitu FTR, FPR, false positive rate, lalu TPR, true positive rate, lalu AUC, area under curve, lalu ada plotnya di sini. Di sini aja. Nah, jadi di sini kurva ROC itu berada sangat dekat dengan sisi atas grafik, yang berarti model memiliki true positive rate, TPR tinggi, dan false positive rate, FPR rendah. Nah, nilai AUC sama dengan 100, menunjukkan performa mode sangat sempurna dalam membedakan antara kelas 1, kualitas udara buruk, polusi tinggi, kelas 0, kualitas udara baik, polusi rendah. Selanjutnya yang ini udah ROC. Lalu selanjutnya udah selanjutnya yang fitur important. Nah, jadi di sini
kita akan mengambil kontribusi terhadap fitur model. Oke. Gini importance dari random forest. Jadi di sini ada top 20 fitur importance random. Gini random importance dari random forest. Nah, jadi random forest ini membangun banyak pohon. Keputusan setiap pohon menentukan bagaimana fitur digunakan untuk memecah data dan membuat keputusan klasifikasi. Jadi ini untuk mengambil kontribusi setiap fitur terhadap model. Ini importance atau sering disebut mean decrease in impurity adalah jumlah penurunan impurity atau gini impurity yang disumbangkan oleh sebuah fitur pada semua node dan semua pohon dalam hutan. Nah, jadi di sini fitur value memiliki importance tinggi sebab nilai polusi adalah faktor utama yang membedakan polusi tinggi versus rendah. Fitur negara seperti country kode US juga memberi kontribusi, tapi jauh lebih kecil. Fitur jenis polutan seperti polutan PM10, polutan SO2, polutan O3 juga berkontribusi, namun tidak dominan. Jadi di sini kesimpulannya yaitu gini importance menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan kualitas udara di model random forest dalam dataset ini. Value atau angka polutan adalah penentu terbesar dalam klasifikasi. Selanjutnya kita yang ke yang terakhir. Oh iya, di sini kita ada OOB score dengan model dengan 300 pohon. Nah, jadi di sini penjelasannya itu menambah jumlah pohon menjadi 300. Lalu menghitung OOB error sama dengan 1 minus OOB score. OOB memberikan gambaran generasi tanpa tes set. Selanjutnya di sini outputnya OOB score dan OOB errornya. Lalu di sini ada OOB error PS jumlah pohonnya. Ini dipercepat karena prosesnya itu memakan waktu lama ya. Nah, jadi di sini penjelasannya itu mencari hubungan jumlah pohon OOB error. Biasanya makin banyak pohon error semakin kecil. Nah, jadi semakin banyak pohon error itu semakin kecil. Jumlah pohon. Jadi di sini OOB errornya di sini sebelah kiri itu di 0.010 dan di sini jumlah pohonnya trinsnya 100. Oke. Nah, terus di sini ada kita di sini kita memakai algoritmanya itu random forest. Gambaran umumnya random forest ini banyak decision tree. Voting itu menghasilkan prediksi akhir, ada OOB score dan fitur importance tadi. Nah, kalau SPM itu dia itu sensitif pada scaling, lalu mencari hyperplan tidak memisah terbaik untuk memisahkan kelas. Oke. OOB error itu sangat Oke, sekian video saya hands on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.